Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-32 ayat 1-27. Judul renungan kita pada hari ini adalah komitmen hidup taat. Ada pertimbangan ketika kita hendak membeli sebidang tanah. Aspek utama tentu saja lokasi dan lingkungan, status tanah, prospek tanah itu berapa tahun ke depan. Ketika salah satu pertimbangan itu tidak terpenuhi, biasanya kita urung membelinya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini tentu lumrah dilakukan. Tuhan meminta Yeremia agar membeli tanah di Anatot, hanya saja tanah itu sedang bermasalah. Yerusalem, kota di mana tanah Anatot berada, sedang berada dalam kekuasaan Babel. Apa untungnya membeli tanah itu untuk masa depan? Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, Yeremia pun bertindak tidak masuk akal dengan membeli tanah itu. Dengan membeli tanah serta menyimpan surat-surat tanah dalam sebuah bejana tanah, Nabi Yeremia menunjukkan iman bahwa suatu saat Anatot akan bebas dari penguasaan Babel, dan tanah itu akan menjadi tanah milik yang bisa diperjualbelikan lagi oleh Yeremia sesuai petunjuk Tuhan. Perintah Allah kadang terdengar tidak masuk akal bagi kita, bahkan Tuhan kerap meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan tradisi dunia. Ketika kita mendengar perintah untuk berlaku jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur, apakah kita menaatinya? Dunia mungkin saja menganggap komitmen kita untuk hidup bersih dan jujur adalah kebodohan. Dan karenanya, mungkin kita diperlakukan tidak adil. Kehendak Tuhan acap kali bertolak belakang dengan kehendak kita, tetapi ketika kita belajar untuk lebih taat melakukan kehendaknya, apapun situasinya, kita percaya bahwa tujuannya selalu indah pada akhirnya. Oke. Perintah Tuhan itu kadang bertolak belakang dengan kehendak kita, tapi saat kita menaatinya, kita akan bahagia karenanya. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Suatu tindakan iman kepada Tuhan, sekalipun kondisi yang dihadapi berlawanan dengan tindakan iman tersebut. Jadi melakukan tindakan iman kepada Tuhan, tetapi kondisi yang dihadapi ketika tindakan iman itu dilakukan, itu rasa-rasanya berlawanan. Gitu ya. Nah, seperti apa jelasnya? Mari kita lihat ya. Yeremia 32 ayat 1-27. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pada tahun ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dia mendudukinya. Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga dia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah dia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel, anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 shekel perak. Aku menulis surat pembelian, memperteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimenteraikan maupun salinan yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, rumah ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini.
Sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu pada beribu-ribu orang, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu-lah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu yang agung dan perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar tiap orang sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau akan memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai pada waktu itu kepada Israel dan kepada manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang nyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah pada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan, sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya, oleh karena pedang, kelaparan, penyakit sampar, maka kota ini telah diserahkan pada orang Kastim untuk memeranginya. Maka yang kau firmankan telah terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, berilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kastim. Firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Sesungguhnya akulah Yahweh, Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Nah, ini keterbatasan Nabi Yeremia ya. Ya, ini kan firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia dan tahun yang ke-18 Raja Nebukadnezar. Jadi saat Raja Nebukadnezar memerintah 8 tahun lebih awal daripada Raja Sedekia. Nah, saat Babel menyerang Yehuda, ternyata Nabi Yeremia menjadi pesakitan dengan ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana raja. Jadi Babel ini menyerang Yehuda, ternyata ya ini ya, Yeremia pada saat Babel menyerang ini jadi pesakitan. Nah, ini membuat Nabi Yeremia itu terbatas. Jadi menjadi utusan Tuhan seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan secara badania. Jadi di penjara, itu adalah hal yang tidak mengenakan. Ruang lingkupnya terbatas, tidak bisa ke sana kemari, ada ketidaknyamanan dalam keterbatasan itu. Ya inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Maksud daripada ayat ini adalah begini ya. Jadi seandainya kita semua sudah menjadi hamba Tuhan, tidak menjamin menjadi hamba Tuhan itu semuanya dimuluskan, enak, jalan bebas hambatan, tanpa adanya suatu hal yang bermasalah gitu ya. Gak ada yang seperti itu. Ya. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia dengan tuduhan mengapa engkau bernubuat, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dia mendudukinya. Raja Sedekia tidak suka mendengar nubuatan daripada Yeremia. Karena itulah Yeremia dijebloskan dalam penjara. Nah ini tipe raja yang tidak mau ditegur. Jadi Raja Sedekia ini, ya ini, tidak mau tunduk pada kebenaran firman. Hatinya keras, maunya itu mendengar apa yang menjadi kesukaan hatinya saja. Lah ketika mendengar nubuatan yang melawan dirinya, Sedekia malahan tidak mau introspeksi diri. Apakah ada kesalahan dalam dirinya sehingga Tuhan itu menyerahkan dia ke dalam tangan Babel? Nah ini kan harus ada introspeksi diri. Kalau misalkan Sedekia dengar ya, tuh, kenapa ya? Kok Tuhan itu bernubuat, Yeremia itu bernubuat itu melawan kehendakku. Apakah aku ini salah di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan ini kok melawan daripada kehendak saya. Nah, kalau misalkan Sedekia itu bisa berpikir jernih demikian, mungkin dia akan introspeksi diri. Tapi nyatanya enggak. Sedekia mungkin berpikir dirinya itu raja, jadi tidak perlu ada pihak yang menegur dirinya. Bahkan termasuk Nabi sekalipun tidak perlu negur Sedekia. Mungkin itu yang ada dalam pikirannya. Jadi beda dengan sikap Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Saat itu Daud sudah berposisi menjadi raja dan Daud mau menerima teguran. Buktinya nanti lahirnya yang namanya Mazmur 51, yaitu adalah Mazmur penyesalan
dari Daud karena perzinahan yang dilakukan kepada Batsheba. Begitu ya. Dan rencana pembunuhannya terhadap Uria. Nah, itu ya. Jadi Daud yang saat itu posisinya raja pun loh, tetap mau ditegur oleh seorang nabi. Nah, Sedekia posisinya juga menjadi raja, tetapi tidak mau ditegur oleh Nabi Yeremia. Tidak mau menghadapi fakta dan kebenaran. Kemungkinan ini ayat 5 ini yang paling membuat Sedekia kesel ya. Karena apa? Katakan gini ya, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu ya orang Babel ya, kamu tidak akan beruntung. Jadi Sedekia itu diletakkan di bawah Raja Nebukadnezar. Ya memang setiap daripada kita tuh pasti tidak suka kalau posisinya tuh lebih rendah daripada orang lain. Tidak peduli alasan apapun, intinya Sedekia tidak mau dibuat lebih inferior atau lebih rendah dari Nebukadnezar. Intinya seperti itu. Nah, lagi tindakan iman seorang Yeremia. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya demikian. Sesungguhnya Hanamael anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul belilah ladangku yang ada di Anatot sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, tidak lama kemudian Hanamael datang sungguhan. Persis ngomong seperti yang dinubuatkan. Belilah ladangku yang ada di Anatot di daerah Benyamin itu sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Saudara, berdasarkan daripada nubuatan yang diterima oleh Yeremia, dan dibandingkan dengan realita yang ada, yaitu Hanamael benar-benar datang menghadap ke Yeremia untuk minta supaya tanahnya dibelinya, maka Yeremia nggak ada pilihan lain. Ini benar-benar nubuatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh aku beli ladang yang ada di Anatot, maka mau nggak mau saya juga harus tetap beli. Pertanyaannya gini ya, mengapa untuk urusan beli ladang saja ya harus ada firman Tuhan terlebih dahulu kepada Yeremia? Karena begini, Yeremia pasti kan tadi sudah menubuatkan kan, kalau misalnya bangsa Israel ini pasti akan dihancurkan oleh yang namanya bangsa Kasdim. Nah, kalau misalkan dihancurkan bangsa Kasdim, untuk apa dia beli tanah yang di depannya dia tahu kalau tanah tersebut akan dijarah, akan dirampas oleh bangsa Kasdim? Buat apa? Itulah sebabnya, kalau misalkan tanpa Tuhan suruh, gak mungkin mau secara akal sehat Yeremia itu membeli tanah. Gak mungkin mau. Sangat-sangat tidak mungkin. Tapi karena Tuhan yang suruh, pasti Tuhan punya memiliki maksud atas suruhannya tersebut. Ya toh? Nanti maksudnya apa? Nanti ya. Maka Yeremia dengan taat membeli ladang di Yerusalem itu. Ya, begitu ya ceritanya ya. Nah, janji Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Ya memang ya, naskah-naskah Laut Mati, The Sea Scroll, itu semuanya disimpan di dalam bejana tanah, dan kurang lebih 1000 tahun usianya, itu masih well preserved, masih tahan lama, masih bisa dapat bertahan, setidaknya seperti itu. Memang ada bagian kertas-kertas yang sudah sobek-sobek, tetapi kalau memang menyimpan daripada kertas, surat-surat, gulungan, scroll ke dalam bejana, itu memang dengan tujuan untuk mengawetkan. Gitu ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Jadi tindakan Yeremia merupakan tanda dari Tuhan bahwa Yerusalem tidak akan ditinggalkan. Sekalipun saat ini orang Babel datang dengan tujuan menghancurkan Yerusalem, tapi suatu saat nanti bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Buktinya dikatakan di sini di ayat 15, ada rumah, ada ladang, ada kebun anggur yang bisa dibeli di negeri ini. Jadi ada wujud rumah, ladang, kebun anggur. Kalau misalkan bangsa Israel itu memang hancur, berantakan, maka yang ada tinggal reruntuhan puing-puing, bukan? Tapi yang terjadi tidak. Ada rumah, ada ladang, ada kebun anggur, berarti ada civilization. Ada suatu civilization apa ya? Ada suatu peradaban. Yaitu kebun anggur, ada orang bercocok tanam, ya toh. Ada ladang, itu mata pencarian. Ada rumah, berarti orang itu stay, tidak pindah-pindah, ya. Jadi ada suatu peradaban di Yerusalem. Jadi mungkin sekarang
yang ada sekarang kalau dilihat dari sisi pandang Yeremia, waduh, Yerusalem ini sebentar lagi akan hancur, dihancurkan oleh bangsa Kasdim. Tapi Yeremia disuruh untuk melakukan tindakan iman. Nah, dengan tindakan iman itu adalah sebagai jaminan bahwa suatu saat nanti Yerusalem pasti akan pulih kembali. Gitu ya. Nah, Yeremia ini sebenarnya panjang sekali. Nah, saya bagi menjadi 4 bagian saja. Sebenarnya doa Yeremia ini ada 4 bagian apa sih? Inti-intinya. Intinya pertama adalah doa Yeremia adalah nomor 1 ayat 18 ini ya. Jadi dia tuh memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, penguasa alam semesta. Dikatakan ayat 18 ini ya, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu pada beribu-ribu orang, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu Yahweh Elohim, Yahweh semesta alam. Jadi yang disembah oleh yang namanya Yeremia, itu adalah penguasa alam semesta. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Allah alam semesta yang disembah oleh Yeremia ini memiliki umat pilihan yang namanya Israel yang keluar dari tanah Mesir melalui tanda-tanda dan mujizat dengan tangan yang kuat dan lengan teracung dengan kedahsyatan yang besar. Jadi poin yang kedua, ada umat pilihan yaitu bangsa Israel yang ketika Tuhan mengeluarkan umat pilihan ini daripada Mesir itu dengan cara yang luar biasa fenomenal, yaitu melalui 10 tulah yang ada di Mesir dan mujizat di Laut Teberau. Ini benar-benar luar biasa. Itu poin kedua. Jadi poin pertama, Allah yang disembah oleh Yeremia adalah Allah yang Almighty, penguasa alam semesta. Yang kedua, Allah yang Maha Kuasa ini punya kaum pilihan, di mana kaum pilihan ini sudah dibebaskan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan di ayat 22 diberitakan bahwa Allah itu menepati janjinya, yaitu engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah pada nenek moyang. Berarti menepati. Tidak cuma memberikan tanah, tapi tanah yang diberikan itu sesuai dengan janjinya, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, poin keempat adalah poin inti sebelum menyambung daripada kejadian yang dialami oleh Yeremia, yaitu ya. Ayat 23 dikatakan gini ya, mereka tidak melakukan apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Segala malapetaka ini apa? Ya serbuannya daripada orang Kasdim dia. Jadi Tuhan ini sudah menepati janji. Bangsa Israel masuk Kanaan. Tapi bangsa Israelnya yang tidak menunjukkan sikap untuk tunduk kepada Allah. Ini poin keempat. Jadi bagaimana mungkin manusia kaum pilihan Tuhan itu sudah menerima janji-janji Tuhan, tetapi berperilaku sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Bukankah hal yang seperti ini seringkali kita lakukan? Yaitu kita sudah menerima janji Tuhan, sudah merasakan kasih karunia-Nya, tetapi berperilaku seperti seolah-olah itu kita belum mendapatkan anugerah Tuhan. Ini yang harus kita perbaiki ya. Konsekuensi daripada sikap inilah Tuhan melimpahkan segala malapetaka kepada bangsa Israel. Jadi jangan sampai saudara-saudaraku sekalian bahwa Anda itu memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan sehingga Tuhan akan menambahkan hukuman-hukuman terhadap hidup kita. Jangan sampai. Nah sekarang hubungan beli tanah dan tiada yang mustahil bagi Yehova. Karena ayat 27 ini ditutup dengan gini ya, sesungguhnya akulah Yahweh, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Nah, tiba-tiba kok ngomong gitu, terus kemudian ayat 25 dikatakan gini. Ini masih termasuk dalam doa Yeremia. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Nah, untuk apa beli ladang yang sudah menjadi hak milik orang Kasdim? Lucu kan ini ya. Nah, terus akibat kebingungan daripada seorang Nabi Yeremia ini, Tuhan itu jawab, akulah Yahweh, tidak ada sesuatu yang mustahil. Artinya apa? Artinya gini ya, walaupun orang Kasdim itu menyerang daripada Yerusalem, dan dia menempati dan menduduki daripada Yerusalem, maka fakta bahwa Tuhan menyuruh daripada Yeremia untuk membeli, itu menunjukkan seperti yang kita bahas tadi.
yaitu Allah akan mengembalikan orang-orang Israel ke Yerusalem. Jadi kalau misalkan orang melihat sekarang ya, orang Israel kembali ke Yerusalem, masuk akal sih? Di depan mata lu orang Kasdim begitu kuat. Nah, ya. Terus kemudian Tuhan jawab, Akulah Yehova, Yahweh, sekata segala makhluk, termasuk Yahweh dari yang memerintahkan daripada bangsa Babel. Jadi ya, dia berkuasa atas bangsa Babel. Memangnya adakah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan bagi Tuhan? Jawabannya kan tidak. Nah kalau tidak, maka Tuhan mau Nabi Yeremia untuk tetap beriman dan percaya kepadanya, bahwa suatu saat nanti bangsa kaum umat pilihan Tuhan akan menduduki dan menguasai Israel. Oke, begitu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.